Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kailali Kailmi, absen 18. Saya Dahil Nusara, absen 9. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjawab soal fungsi trigonometri yang sudah diberikan Ibu Fajar. Jadi pada kali ini saya akan menjawab soal nomor 5 dengan soal fx sama dengan sin ax dikurangi cos kuadrat bx. Diketahui f aksen 0 itu sama dengan 1, f 1/2 pi sama dengan 0 dan dalam kuadrat 1/2, dan a b itu tidak boleh 0 yang dekatnya a tambah b. Jadi fx-nya ini kita ubah menjadi f 0 sama 1. Jadi fx-nya itu sama dengan 1. Lalu ini kita ubah menjadi turunannya, yaitu a cos ax. Yang ini kita ubah juga menjadi turunan, yaitu min b sin 2bx. Karena di sini min, kita ubah ini menjadi plus. Ini 1 sama dengan, karena ini 0, jadi kita tulisnya a cos 0 tambah b sin 0. Jadi 1 sama dengan cos 0 itu merupakan hasil itu 1, jadi a kali 1 ditambah b dikali sin 0 itu 0. Jadi kita bisa ubah menjadi seperti ini. Lalu yang diketahui a sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari nilai b nya, yaitu dengan menggunakan f setengah pi sama dengan 0. Fx nya itu kita ubah menjadi ini. Karena ini sama dengan 0, kita tulis 0 sama dengan sin a x dikurang cos kuadrat bx. 0 sama dengan sin, karena 1/2 pi itu sama dengan 90, jadi kita tulis a 90 dikurang cos kuadrat b 90. Nilai a nya kan sudah diketahui ya, itu 1, jadi kita bisa ubah menjadi a 0 sama dengan sin 90 dikurang cos kuadrat b 90. Sin 90 itu nilainya sama dengan 1 dikurang cos kuadrat b 90. Jadi bisa diketahui bahwa cos kuadrat b 90 itu sama dengan 1. Karena ini cos kuadrat b 90, berarti nilai 1 itu mempunyai dua nilai, yaitu bisa menjadi cos b 90 sama dengan min 1 atau cos b 90 menjadi 1. B 90 nya itu sama dengan 0, jadi B sama dengan 0. Tapi di sini dikatakan bahwa a b itu tidak boleh 0, berarti ini tidak bisa dipakai. Lalu kita mencoba menjadi B 90 sama dengan 180. B nya itu sama dengan 2. Nah ini boleh. Lalu yang ditanya adalah a tambah b. A nya diketahui 1, lalu b nya diketahui 2, jadi hasilnya 3. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan juga nomor 6 dengan soal 2 cos kuadrat x sama cos x sin x dikurang sin kuadrat x sama dengan 0. Lalu yang ditanya adalah tan x. Jadi kita bisa bagi semua ini dengan cos kuadrat x agar ketemu tan x nya, yaitu dengan cara 2 cos kuadrat x dibagi cos kuadrat x tambah cos x sin x per cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan 0. Nah ini karena sama ya elemennya, jadi kita bisa coret. Untuk ini cos x sin x per cos kuadrat x itu cosnya kan sama ya, berarti nanti sisa satu saja cosnya. Lalu ini sin kuadrat x per cos kuadrat x itu tetap, jadi 2 ditambah sin x per cos x dikurang sin kuadrat x per cos kuadrat x sama dengan 0. Berarti 2 sama dengan sin x per cos x itu adalah tan x dikurang, ini juga bisa berubah menjadi tan kuadrat x. Terus kita bisa ubah ini biar lebih rapi, tan kuadrat x ditambah tan x ditambah 2 sama dengan 0. Agar tidak susah mengerjakannya, ini bisa dikaliin semua, jadi tan kuadrat x
bisa memfaktorkannya menjadi tan X min 2 tan X plus 1. Jadi tan X-nya itu mempunyai dua nilai, yaitu yang pertama tan X sama dengan 2, lalu tan X sama dengan min 1. Jadi sekarang aku ingin menjelaskan untuk soal yang nomor 7. Nilai X yang memenuhi 2 cos kuadrat X ditambah cos X min 1 sama dengan 0 terletak pada kuadran 1 dan 2. Maka di sini kita disuruh mencari untuk nilai X-nya. Di sini aku menggunakan bersama permisalan, yaitu cos X sama dengan P. Maka ini bisa ditulis jadi P seperti 2P kuadrat X ditambah P min 1 sama dengan 0. Nah, dari bentuk persamaan ini kita bisa memfaktori. Berarti buka tutup kurung 2P min 1 lalu P tambah 1. Maka 2P sama dengan 1 dan P sama dengan min 1. Karena P itu merupakan bentuk dari cos X, maka kita bisa tulis lagi seperti 2 cos X sama dengan 1. Maka ini pindah row ke sini, jadi cos X sama dengan 1 per 2. Cos X yang memenuhi nilai dari setengah merupakan cos 60 derajat. Jadi cos X sama dengan setengah merupakan cos 60 derajat. Atau bisa kita tulis sepertiga V. Kemudian untuk yang ini kita bisa menulis seperti cos X sama dengan min 1. Nilai cos apa yang nilainya itu min 1, berarti itu cos 180 derajat. Atau bisa kita tulis V. Jadi untuk soal nomor 8 diketahui jika berada di kuadran setengah V dan cos X itu diketahui P, maka tan X ditambah sin X sama dengan berapa? Nah, di sini kan diketahui bahwa cos X itu sama dengan P. Nah, P ini kan sama dengan bisa P per 1 kan? Nah, cos X itu sama dengan sa per ni. Jadi, kita bisa gambar segitiga. Nah, ini anggap aja ini X-nya di sini. Nah, berarti ini 1, di sini P. Nah, di sini berapa? Berarti kita bisa tulis yang depannya sama dengan 1 min P kuadrat. Nah, berarti sinnya diketahui sin X sama dengan 1 min P kuadrat per 1. Dan untuk tannya 1 min P kuadrat per P. Kita dapatkan nilai sin X itu akar 1 min P kuadrat per 1 dan tan X akar 1 min P kuadrat per P. Maka kita bisa langsung menjumlahkan dari tan X ditambah sin X, yaitu kita masukkan nilainya tan X ditambah sin X sama dengan 1 min P kuadrat per P ditambah 1 min P kuadrat per 1. Ini kita bisa samakan dulu penyebutnya menjadi P. Ini berarti 1 dikali 1 min P kuadrat akar ditambah P dikali akar 1 min P kuadrat. Maka diketahui 1 tambah P ini bisa kita sederhanakan 1 min P kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 1 tambah P per P akar 1 min P kuadrat.